Bapak Ibu kalau mau satu simple resep untuk hidup dan badannya lebih sehat, apa resepnya? Jangan makan malam. Terus kalau nggak makan gimana? Tidur aja. Nah kan nanti kan Nabi sama Rasulullah kan habis Isya kan tidur. Begitu kan hadisnya kan. Nabi itu habis Isya tidur secara umum ya. Kecuali ada keperluan atau masalah umat yang lain. Ya, kalaupun malam Anda pengen tetap makan, kalau bisa 2 jaman sebelum Anda tidur itu waktu terakhirnya. Jadi misalkan rencana tidur jam berapa? Jam 9. Ya, jam 7 lah terakhir makan. Ya, jam 9 tidur misalkan, atau lebih bagus lagi misalkan matahari terbenam sudah tidak ada lagi makanan, Anda minum aja. Itu lebih bagus sehingga nanti apa? Kesehariannya malam itu tuh tubuh kita tidak ada lagi beban makanan. Itu Masya Allah efeknya luar biasa. Karena tidak ada lagi beban makanan dalam tubuh kita, misalnya yang masuk. Yang terjadi apa kemudian berikutnya? Yang terjadi berikutnya, tubuh lebih sibuk untuk mendetoks dan mendaur ulang, recycle, daripada ngurusin makanan yang masuk. Makanya dalam Quran bahasa waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Jangan bebani tubuh dengan makan malam. Ya, bebani. Karena memang dia salah satu gini, ilmunya begini. Anda makan satu piring atau kita makan satu piring adalah nasinya, kemudian ada apa lagi? Ada nasinya, lauk segala macam. Katakanlah kalorinya itu misalkan 600 kalori. Ya. Terus kita makan siang hari. Siang kayak begini. Terus kita makan itu juga di malam hari dengan kalori yang sama. Nasibnya ke dalam tubuh kita beda. Yang akan dijadikan sel ya atau nutrisi secara sempurna itu jauh lebih banyak yang dimakan waktu siang dengan kalori yang sama dibandingkan kalau kita makannya malam. Jadi coba kurangi malam itu. Bagaimana cara supaya kita malam tidak banyak makan? Ada ilmunya lagi nih. Nanti kalau lapar gimana? Nah gitu kan. Kendalikan ini otak. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Ada banyak produk-produk ciptaan Allah ini yang bisa menekan tanda kutip rasa lapar. Salah satunya ini. Kunyit. Kunyit ini bisa menekan rasa lapar. Jadi kunyit ini sama ada satu lagi sebenarnya namanya lada hitam. Ya. Jadi misalkan Anda bikin rimpang atau wedang kunyit kayak begini, sebenarnya bagusnya kalau saya dapatkan ilmunya dari guru saya itu, dia katakan sebenarnya rimpang-rimpang begini jangan dikupas. Ya ini saya kupas biar kelihatan aja. Kulitnya Anda bersihkan dan cuci bersih, nanti Anda siksa dia. Siksa. Karena dia nggak punya taring, nggak punya bisa, nggak punya gigi, dia mengeluarkan bahan perlawanannya. Nah bahan perlawanannya itu misalkan ada keprek lah begini kan, nggak bisa digeprek. Misalnya digeprek, nah gitu kan. Keluarlah bahannya itu, Anda masukin begini, terus kasih air. Tanda kutip, racunnya dia itu bermanfaat untuk kita. Kan dia kan disakitin. Ya, maaf ya, disakitin. Nah, racun itu larut dalam air ini. Kita minum. Makanya sebenarnya kalau racunnya itu, kalau bahasa kita bahan aktif lah ya, itu apa istilah itu, kita panaskan terlalu panas, rusak dia. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka-mereka ini sebenarnya kalau mau dapatkan dia terekstrak lebih sempurna, dibuat infusan aja. Jadi kalaupun pakai air panas, jangan terus panas mendidih gitu, jangan.
Ya. Anda geprek, kalau mau cepat kan, kita mau cepat dapatkan bahannya kan, geprek, hancurin gitu kan. Gepreknya pakai apa? Biasanya dia tanya lagi tuh, pakai kaki. Ya pakai ulekan itu kan bisa kan. Atau kalau mau pakai itu, apa tuh yang rujak ulek tuh? Nah, apa namanya? Nah itu. Masukin situ, jahe masukin, bersih, cuci tuh. Yang punya kulit ya udah cuci semua bersih, masukin itu tuk kayak rujak. Tumbuh itu, ambil, masukin. Kasih air panas. Air dispenser cukup lah. Udah, tunggu sebentar, aroma keluar segala macam, warna berubah segala macam. Termasuk waktu tadi misalkan apa tuh namanya? Saya gini nih, jahe, apalagi kunyit, serai gitu kan, hancurin, temulawak dikit, terus minum. Terus kasih lada hitamnya barengin aja ditumbuk. Kasih paling tinggal 5 butir aja masukin. Nah itu malam minum. Hangat kan, kayak bakso dalam tubuh kita kan. Minumnya pakai madu nggak? Kalau saran saya minum natural aja. Jadi kita sudah mulai membiasakan tidak ada manis-manis gitu kan. Kalaupun manis itu kita dapatkan dibuat boleh pakai madu. Insya Allah nggak pahit-pahit banget juga kok. Ya, itu yang pertama. Untuk apa itu? Untuk menekan rasa laparnya. Atau ada lagi yang lain sebenarnya. Ya. Salah satu yang lain itu adalah kalau untuk menekan rasa lapar itu bisa pakai kopi. Ya. Jadi sebenarnya kopi ya, kopi lah. Kalau ngomong sama saya kopi ya kopi. Gak usah disebut kopi pahit. Karena ya kopi, biji kopi di giling, keluar bubuknya itu kopi. Perlu saya jelaskan. Sebab banyak kopi sekarang bukan kopi. Ya, entah apa, nggak tahu. Kadang-kadang aromanya nggak jelas, entah apa. Udah gitu gulanya hampir 2 sendok. Ya, tapi karena yang minum itu bahagia, dia nggak kena diabetes. Tiap hari pada 2 bungkus, 3 bungkus. Bahagia dia. Seperti itulah. Kopi ya, bubuk kopi itu. Makanya kalau saya kalau minum kopi itu bukan buat melek gitu, enggak. Kalau pengen tidur minum kopi, minum aja kopi. Nanti BAB-nya bagus tuh. Ya. Ada orang kan memang betul kalau kita lihat secara data, ya, tapi tidak semua orang juga, setahu saya juga sesuai seperti itu. Maksudnya gimana? Dia minum kopi supaya hilangin ngantuk. Ya, kalau ngantuk ya tidur. Ngapain ditahan-tahan? Loh, sopir-sopir itu, saya lebih kayak kemarin kita pergi waktu terakhir naik gunung itu kan sopirnya jujur. Jujurnya kenapa? Dia bilang ngantuk ya sudah istirahat. Kok usah dipaksain, minum kopi seliter juga tetap ngantuk. Tidur. Jauh lebih aman, jujur kan, daripada dia maksa-maksa segala macam gitu kan, nabok-nabokin. Misalkan lagi nyetir, nyantai tidur setengah jam gitu kan, cukuplah istirahat sebentar. Seperti itu. Ya, itu kopi. Jadi kopi itu bisa menekan rasa lapar. Saya nggak cocok minum kopi, nggak usah minum kopi. Tapi kopi pun ada banyak rasa kan. Yang setahu saya itu yang kalau lebih asam itu kan kayaknya Arabica kalau nggak salah ya. Kalau Robusta dia lebih apa ya? Pokoknya lebih tidak asam lah gitu. Saya nggak ahli kopi. Jadi kalau saya butuh kopi yang buat menekan rasa lapar itu, saya minum kopi itu pagi. Itu biasanya kadang-kadang saya sudah bilang nggak ada makan lagi siang, sore gitu ke badan saya, maka itu nggak makan sampai sore. Itu saya bilang memperpanjang masa tidak makannya. Itu saya. Nanti yang terjadi apa? Bisa jadi Anda cuma makan sekali sehari, tapi sekali makan berkualitas. Cukup. Kita tuh banyak makannya kan kadang-kadang berkualitas, ya kan? Akhirnya apa? Yang dimakan gula lagi, itu terus, ya.
Jadi harus tahu cara makannya. Ya. Jadi mereka-mereka ini bos sekalian, sekali saya sampaikan, coba mulai rutinkan. Rutinin tiap hari. Subhanallah. Ini apa nih? Lengkuas kan? Jadi apa aja, kalau Anda nggak ada penyakit apa-apa, sesuaikan aja dengan tubuh Anda. Hari ini misalkan jahe lengkuas, besok jahe kunyit, besok serai apa gitu. Murah meriah. Tapi coba lihat nanti. Tubuhnya itu lama-lama pelan-pelan direparasi sama mereka ini. Ya, buah juga dari sama. Jadi dijadwalkan masuk dalam list menu Anda tiap hari itu. Rimpang-rimpang kayak begini. Ya, saya di lemari saya itu pasti ada ini. Kadang kalau saya pas pengen bikin, saya bikin sendiri tadi. Ya, seperti itu. Terus juga apa? Ada banyak cara ya kita untuk ini nih, saya mau ajarin sesuatu. Kunyit aja deh. Ini kan minyak zaitun. Jadi minyak ini termasuk salah satu pelarut yang bagus, ya. Jadi salah satu yang kita bisa, kalau bahasa saya itu utilisasi, bukan dimutilasi, utilisasi. Minyak kayak begini adalah dengan cara apa? Jadi ini botol kayak ini nih, misalkan. Ya. Lalu Anda buka tutupnya, ya Anda potonglah ini si kunyit ini atau mungkin sama jahe. Kemudian Anda masukkan ke dalam minyak ini. Nggak ada takaran, seperasaanmu saja. Ya. Contoh yang misalkan ya satu apa lah, ya gini lah, cukup lah. Ini segini atau ini segini, jadi potong-potong atau mungkin begini, nanti atau mungkin pakai temulawak juga, masukin sini. Terus diperem selama 15 hari. Jangan langsung diminum. Ya. Nanti 15 hari dia akan menjadi minyak yang punya kekuatan jahe, kunyit, temulawak itu, liver, jantung, otak, botok. Paham ya? Pakai itu. Resep sederhana. Utilisasi. Termasuk juga banyak madu itu juga sebenarnya bisa kita utilisasi sebenarnya madu. Ya, kalau yang pernah ada yang baca postingan saya tentang memasukkan bawang, ya. Bawang, kalau salah itu kan bawang ke dalam bawang putih, bawang merah itu akan jadi antibiotik. Ya, versi naturalnya. Meskipun bahasa antibiotik itu kita nggak pakai, karena bakteri itu nggak usah dimusuhin, tapi didakwahin. Kembalilah ke jalan yang benar. Bagaimana cara mendakwain bakteri? Caranya begini. Caranya beri mereka makanan atau teman. Ya. Teman-teman mereka itu adalah ini, makanan-makanan fermentasi. Ini tauco kan? Tauco ini kan fermentasi kan? Nah, itu makanan dia itu, temannya dia itu. Nah, ini masuk list dalam makanan Anda tiap hari. Bukan tauconya ya, tapi yang fermentasi. Tauco atau mungkin ini kan makanan bukan kita nih, ya miso ya. Ya miso lah, ini kan fermentasi juga nih. Atau kalau yang kimchi kayak begini, cuma ini kan asam, nggak cocok di kita. Versinya kita kan tempe. Nah tempe ada tempe. Ada. Tuh. Jadi tempe super.
Nanti kalau saya banyak pakai mereknya nanti dipotong video ini. Saya dipikir brand ambasadornya. Soalnya udah banyak. Gitu ya, tempe. Ini kan fermentasi nih. Ya. Jadi kedelainya ketika dia difermentasi, dia menjadi sangat apa? Sangat meningkat itunya. Kandungannya, kalsiumnya naik. Jadi tempe ini kan kedelai nih. Kalsiumnya naik, kemudian kaliumnya naik, magnesium naik, semua naik ketika dia dikasih bakteri kayak begini. Ya, itu. Kemudian, apalagi bro sekalian yang kita bisa apa itu namanya masukkan ya. Tadi kan kalau bab itu sudah selesai tuh. Ya. Yang bisa kita masukkan lagi mineral. Nah ini nih saya mau kasih resep ke bapak, ibu. Ini namanya apa? Bu tahu kan? Pulang kaling, rumput laut ini. Rumput laut. Rumput laut ini menurut saya Masya Allah dia kalau yang saya ketahui nih kita ada 80 atau 90 jenis mineral di sini. Jadi ini salah satu makanan, pangan. Seratnya anti kanker ya. Dia juga buat tulang, termasuk juga. Nah nih, saya kasih resep buat ibu-ibu yang pengen, bapak-bapak yang pengen wajahnya muda lagi. Kalau urusan mudah-mudahan itu kan paling cepat biasanya. Jadi nanti ini diambil, ginilah. Cuman kalau dipraktekin lama pula. Jadi ini dimasukin sini nih di blender. Rumput lautnya. Terus dikasih madu. Satu lagi sebenarnya kalau mau tambahin lagi pakai kolang kaling. Kan jadi ini dia. Ini Bapak Ibu jadi obat buat salep orang eksim. Paham? Boleh tambah garam dikit lah. Jadi ini salep ya, eksim apa luka-luka apa dan termasuk juga buat muka. Diminum juga bagus. Ya buat apalagi ada kolang kalingnya. Jadi ini buat tulang, buat susah BAB, ya kan? Biasa kita minumnya waktu Ramadan doang. Ya padahal rumput laut ini salah satu sumber mineral terbaik, ya. Gitu. Jadi kalau sudah kayak begini tuh kita apa ya namanya tuh kita berkreasi. Makanan tuh bukan cuma sekedar makan, tapi dia juga punya fungsi kesehatan. Nah itulah dikenal dengan functional food, makanan fungsional. Nah gitu. Seperti itu. Ini rumput laut kayak begini. Ini kan seratnya apa segala macam, Masya Allah. Jadi mulailah kita. Pesan saya itu jadi berdekatan dan apa namanya familiar lah dengan mereka ini. Jadi kalau Anda punya kelapa kayak begini, waduh, Masya Allah, tinggal masukin aja. Jadi kelapanya makin berserat, makin berserat, mineralnya makin tinggi, ya. Terus apalagi? Ini kan salah satu anti racun terbaik. Gitu kelapa. Kelapa yang apa? Ya banyak versi sih, cuman kalau saya versinya kelapa yang muda tapi sudah tua.
Maksudnya gimana? Kan ini kan kelapa muda nih. Kelihatan nggak? Ini kan kelapa muda. Karena masih tampak mudanya. Kalau ini kelapa tua. Dua-duanya anti racun. Dua-duanya. Apa anti racunnya? Ya airnya ini. Jadi Anda tambahkan madu sini. Ya secukupnya aja lah. Boleh obok-obok, diaduk-aduk. Itu. Karena dalam kelapa ini ada makhluk ciptaan Allah. Percaya nggak? Kok percaya? Kok percaya sih? Ya kelapanya ada makhluk ciptaan Allah, tapi di dalam air ini kan ada makhluk lagi. Loh, makhluk itu namanya apa? Bakteri. Itu maksudnya. Apa kerjaannya dia? Kalau kelapanya ini makin hari makin tua kena matahari segala macam, ya bikin keras kulitnya. Iya kan? Kulitnya makin keras, makin keras, makin keras. Lama-lama airnya tidak terpakai sama makhluk-makhluk Allah ini. Diapain airnya? Bikin santet mah manusia. Dibikin kentos. Tahu kentos? Udah pernah makan kentos? Nanti cari kentos. Itu nilai gizinya tinggi loh itu. Bukan kopion, kentos. Kentos itu air kelapa yang udah nunggu yang menjadi padat. Itu nilai gizinya tinggi tuh. Ya daripada makan nugget, mendingan makan kentos. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Gitu. Kentos. Ini Jawa yang ngerti. Ya tuh, kentusnya Jawa. Gitu ya. Jadi bakteri-bakteri ini bos sehat Anda kasih makan. Makhluk-makhluk ini Anda kasih makan. Makanan dia namanya apa? Madu. Nah, itu makanan dia. Makanya kalau yang biasanya dunia perbakterian, saya bukan ahlinya, itu media terbaik untuk mengkultur bakteri itu air kelapa. Air kelapa. Karena ini bakterinya, itu sangat ramah kalau bahasa kita. Sangat ramah dengan kita. Sehingga apa? Sehingga kita minum dia itu dia sangat nyaman. Kalau bahasa itu isotonik. Pernah dengar isotonik kan? Minuman isotonik. Nah ini nih kelapa ini mau tua kek mau muda kek dia semuanya isotonik. Lebih milih yang mana? Milih tua kalau saya karena murah, airnya dibuang. Jadi kita nggak perlu duit banyak. Hah? Sebenarnya dia beda beberapa kandungan aja setahu saya. Ya, asam aminonya beberapa jenis mineral tuh beda, tapi secara umum sama aja. Ya. Makanya karena dia sering disampaikan karena dia enzim, jangan dibakar. Paham ya? Rusaklah dia. Kalau dibakar, rusaklah dia, naiklah gulanya. Jadi kelapa ya minum aja kayak gini. Gitu ya. Minum kayak kelapa. Kita lihat. Kalau dari sisi bentuk kan sama aja. Berapa lama ditunggu? Ya sekitar 15 menit lah. Gak lama, tapi kalau langsung minum juga gak apa-apa. Wih, mantap nih. Enak sekali siang-siang minum air kelapa. Tapi karena pembicara sudah 1 jam ngomong, pembicara yang minum. Minumlah ya. Apalagi kasih es. Udah cukup, jangan tambah apa lagi. Sekarang kan ada kelapa rasa alpukat, kelapa rasa orange, nggak masuk bakteri kita. Ya, kalau jual kelapa seada-adanya kelapa. Jangan diubah-ubah yang aneh-aneh. Kalau mau bikin ide kelapa yang sehat, saya kasih ide.
Belum ada orang yang jual kelapa rimpang atau kelapa rempah. Belum ada. Maksudnya gimana? Contoh nih, nah, idenya nih, ide bisnis. Kan butuh bisnis kita. Kelapa kayak begini, kayak gini lah gitu kan. Buang air sedikit, lalu Anda campurkan dengan ada air diamnya, kunyit, jahe, masukin situ, kasih madu. Toh. Nah, itu kelapa rimpang namanya. Ya, tapi langsung minum. Ya, sekarang banyak tuh kelapa-kelapa, usaha-usaha kelapa gitu kan yang macam-macam lah, banyak sehatnya gitu kan. Nah, kita bikin versi sehatnya dengan menggunakan mereka-mereka ini. Tuh, kalau acara-acara begini misalkan di depan itu sudah ada yang tahu kajiannya saya, dia jual kayak begini bisa laku tuh. Biasanya. Gitu ya. Kelapa. Jadi kelapa ini jadi salah satu andalannya kita untuk bersih-bersih badan. Ya, caranya saya jelaskan. Boleh Anda mungkin kayak begini nih kan, campurin sama dikit sama kunyit atau jahe. Sesuaikan aja. Kalau mau kelapanya jadi hangat, nah, campurin jahe, air jahe, ya misalnya campurin kasih madu. Top. Rutin minum. Ginjal, jantung, liver, otak, pencernaan, masya Allah. Dia akan perbaiki. Gitu ya, gampang kan? Murah? Murah. Ya, murah. Jadi siapa bilang hidup sehat itu mahal? Ya, enggak semahal yang dibayangkan orang. Ya, apalagi yang sudah tahu caranya. Tadi saya lihat di belakang, tadi kan saya disajikan makan siang, cuman saya belum pengen makan, masih kenyang. Tapi saya berharap mudah-mudahan pembicara lain pun dikasih makan kayak begitu. Soalnya sehat, gak ada minyak, sayurnya banyak. Ini gara-gara menyambut Jilul Akbar doang nih kayaknya. Berubah anunya, apa namanya, menunya. Ya lumayan lah. 3 tahun sekali berubah makannya gitu. Karena kan 3 tahun lalu ada. Gitu ya di air. Di air kelapanya masya Allah. Bapak Ibu manfaatkan. Enzimnya sudah ajarkan, jadi kayak ini nih. Ini gaya saya kalau saya makan ini cebul gini makan. Enak. Benar. Ini anu ya bonggol ya. Kasih garam. Kayaknya belum ada kajian pembicara makan. Enggak. Makanya enzim, minumannya anti racun. Gimana nggak sehat kita? Murah meriah. Termasuk ini kan, nanas ini ada ilmunya juga. Kalau Anda butuh gula yang banyak, maka belilah nanas yang matang, overripe, ya kan? Karena dia gulanya tinggi banget nanas ini. Tapi kalau Anda butuh enzim dan serat lebih banyak, maka carilah nanas yang mentah. Paham ya? Jadi dia gulanya nggak terlalu tinggi banget, tapi enzimnya ya sebenarnya yang matang juga tinggi enzim. Cuman kalau saya nggak butuh gula banyak, saya cari nanas yang masih hijau, yang nggak ada kuningnya itu, gitu. Jadi kita berperang dengan setan dalam urusan makanan. Nah gitu loh, harus cerdas. Nanti kibulin terus sama dia, karena ngikutin terus kan. Terakhir, yang saya mau cerita, jadi buah-buah begini sudah jelas ya. Kapan makan buah? Kapan makan buah? Kalau ada buahnya. Kalau tidak ada ya nggak bisa makan. Lebih baik sebelum makan. Ya, jadi kalau Anda makan berat, makan buah dulu. Bukan di jus, dimakan. Ya. Begitu. Kemudian ya ini kan sebenarnya obat semua ini. Sudah saya jelaskan lagi lah. Jeruk nipis, ya, serai, mudah sekali lah. Terakhir ini. Saya mau jelaskan ini sedikit.
Kalau ini kan rimpang. Rimpang itu apa? Umbi yang ada dalam tanah gitulah, apalah istilahnya itu, ya. Rimpang. Kalau ini rempah. Beda kan? Beda. Jadi kalau ada baca rempah rimpang sebenarnya nggak sama. Kalau rimpang-rimpang itu nih, jahe rimpang, lengkuas rimpang, kunyit rimpang, temulawak rimpang. Mereka ini semua ini, ya saya kasih tahu. Ingat baik-baik. Mereka ini semua punya apa? Punya kemampuan anti kanker. Semua ini. Anda baca di datanya. Mau jahe kek, mau temulawak kek, mau apa? Ini kan macam-macam nih jahe. Ini kan jahe merah nih. Nah jahe ini juga jangan cari jahe yang besar-besar. Ya, biasanya jahe besar-besar itu jahe hibrid. Hibrid itu dia cuma bisa tumbuh di tempatnya saja, kebanyakan jahe impor. Ya, jadi carilah jahe yang kecil-kecil. Dia bukan jahe merah, tetap jahe gajah, cuman gajahnya masih kecil. Nah gitulah maksudnya. Ini kan jahe gajah. Makanya zaman sekarang ibu-ibu sadar nggak? Sekarang bikin jahe itu, ada bikin jahe, saya kadang-kadang mikir setengah kilo, kadang-kadang seperempat kilo, nggak ada pedes-pedesnya tuh jahe. Betul kan? Makanya lebih baik pakai jahe yang kecil, jahe lokal atau enggak jahe merah kayak begini, atau jahe emprit. Jadi mereka ini semua punya manfaat anti kanker. Ya, itu rimpang itu. Ada kencur juga. Ini kan ini bukan kencur ini. Ini apa? Bapak-bapak nggak tahu. Semua kunci ya. Biasa dipakai buat masak apa? Apa tuh namanya? Ada masakan Betawi yang pakai ini teman? Gurame apa itu? Nah, itulah. Nah, terus ini rempah. Ini nih harta karunnya kita. Harta karun, benar-benar harta karun. Kalau boleh saya katakan, ketika kalau bicara untuk kebutuhan kesehatan kita, ngandalin dua ini cukup. Ngandalin apa? Ngandalin rimpang, sama ngandalin rempah, cukup. Beneran cukup. Enggak usah susah-susah. Ya kayak begini misalkan ada air begini, Anda masukin, ini kan namanya bunga lawang. Dan bunga lawang ini salah satu rempah yang sangat tinggi intisalnya, banyak intisalnya bunga lawang. Jadi bisa Bapak Ibu nanti masukkan ke dalam ramuan itu. Tadi kan kita bicara tentang apa tadi? Nanas. Nanas itu berapa persen? Cuma 30% kan intisalnya. Kalau ini juga sama-sama kayak kurma. Dia intisalnya banyak. Sama satu lagi, ada satu lagi jenis pangan yang apa namanya itu intisalnya juga banyak, yaitu apa? Biji bunga matahari. Kuaci. Tapi saya waktu dapat ilmu ini, saya pergilah ke supermarket. Pergi supermarket, saya carilah kuaci. Ternyata kuaci pun sekarang nggak banyak kuaci sehat. Udah pakai pemanis buatan. Aduh, susah dapat kuaci yang isinya itu cuma rempah-rempah doang. Nggak ada. Coba lihat aja. Merek ini, merek itu. Jadi saya merindukan kuaci yang sehat. Ya. Kuaci itu intisalnya banyak. Jadi bagus kalau Anda konsumsi itu. Termasuk kalau ada lahan yang tidak subur, ya, itu Anda bisa tebarkan biji bunga matahari itu di situ untuk menyuburkan lahannya. Itu ilmu yang saya dapat. Karena itu memang bunga yang unik menurut saya. Dia menyerap cahaya matahari itu kan gede sekali itu, dengan posisi kayak parabola gitu. Begitu. Jadi makan kuaci.
nanti coba cari kuaci yang sehat. Ya, kuaci yang ya rempah-rempah. Jadi ia dikasih perasa yang sehat gitu kan. Tidak pakai pemanis-pemanis buatan gitu-gitu. Karena sebagian saya lihat itu sudah pakai pemanis buatan semua. Nanti kalau Anda lihat tulisan itu pemanis buatan. Namanya apa? Aspartam. Aspartam atau asesulfam. Nah itu kalau ada itu bagusnya nggak usah minum, nggak usah makan. Termasuk minuman juga sama. Ya, sebab apa? Sebab setahu saya semua yang pakai pemanis buatan itu ada peringatan di bawahnya. Jangan diminum atau dikonsumsi untuk ibu menyusuin, hamil atau anak berapa tahun gitu. Coba aja. Ada peringatan. Soalnya banyak kopi-kopi sekarang pakai itu. Banyak. Ya, jadi gula pasirnya sendiri sudah gak sehat, apalagi itu. Ya, seperti itulah. Ya, jadi banyak yang kita bisa explore sekalian. Ya, jadi berarti resepnya apa? Disesuaikan aja. Ya, butuhnya apa? Misalkan ada masalah liver. Jadi akhirnya itu kan setelah kita kenali mereka ini, misalkan, oh, periksalah, ikan ke lab. Saya punya liver itu, misalkan ada orang bilang saya punya liver itu naik enzimnya, terus dia bilang fatty liver kan gitu, perlemakan liver kan. Nah, Anda tahu dulu perlemakan pada liver itu itunya apa namanya, penyebabnya apa? Kebanyakan gula. Gula itu sudah saya jelaskan, kalau nggak kepake, ujung-ujungnya akan diubah tubuh menjadi lemak. Nongkrong dia di liver, disimpan di sana. Makanya sering saya sampaikan, salah satu tips atau cara hidup sehat yang paling gampang itu adalah Anda stop, hindari semua jenis gula olahan. Bapak Ibu mau ikut saran saya nggak? Mau sehat? Nah, saya kasih tantangan. Seminggu aja Anda kerjain, nggak usah lama-lama. Mau? Benar? Oke ya, Allah saksinya. Dalam seminggu ini Anda nggak usah makan ini. Siap? Berani? Nantangin ini. Ya sama kayak orang, saya sering bilang tuh sama, hidup sehat itu ya mirip-mirip, nggak mirip ya, kayak orang sholat tahajud. Kalau orang yang sudah biasa sholat tahajud, nggak tahajud itu nggak enak. Tapi untuk mulai tahajud itu harus dipaksain. Karena kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Paham ya gitu ya? Sama juga nih hidup sehat. Nah, sekarang saya tantang Anda seminggu ke depan. Ya, Anda nggak usah makan ini sama sekali. Dalam segala bentuk dan segala olahannya. Siap? Nah, udah mulai berkurang siap. Tadi siap nggak Bang? Mau kan? Mau. Tapi kalau ini Anda kerjakan, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, banyak sekali efek yang akan terjadi dalam tubuh Anda. Beneran. Dia kayak balik apa ya? Balik semula jadi kalau bahasa Melayu. Ya. Itu dalam seminggu ini Anda stop gula pasir dalam segala bentuk. Nah, udah mulai. Langsung pegang kepala. Allahu Akbar, musibah kata dia. Siap? Wih, Allah saksinya ya. Di rumah Allah. Ya Allah, yang baru saksikan. Pengen stop gula pasir. Yang pertama, seminggu aja. Jadi dokter, kalau ada yang pertama. Yang kedua, siap? Tepung terigu. Tolong jangan angkat snack di depan Anda. Karena yang saya sebutkan tadi kan di situ. Coba aja. Kita gimana mau sehat? Makan nggak sehat, snack pun nggak sehat. Jadi silakan Bapak Ibu makan snacknya, dicicipin.
Tapi kalau Anda nggak mau, jangan dicaci, jangan dihina. Adabnya begitu. Puji pun tidak, hina pun tidak. Itu adabnya. Kalau tak mau makan, bagi orang. Nah gitu. Sekarang begitu. Dua aja. Tepung terigu sama gula. Nanti kita akan lihat siapa dalam ruangan ini yang makan snack. Halal, nggak masalah, makan aja kalau makan. Kan berlakunya mulai besok. Subhanallah, Anda kerjakan itu sekali itu, Masya Allah, efeknya spektakuler beneran, saya nggak bohong. Ya, karena di dua ini emang Masya Allah itu gula olahan dari terigu sama si gula pasir ini efeknya itu sampai bikin lemes, beneran. Bahasa lemes ini ada dua. Yang pertama namanya adrenal fatigue kalau dalam bahasa ilmiahnya lah. Jadi dia makan tapi lemes, makan tapi lemes, nah gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Insulin resisten. Jadi pankreasnya sudah soak. Jadi dia nggak kuat lagi menghasilkan insulin. Insulin itu nggak bisa lagi bekerja untuk menurunkan atau memasukkan gula darah ke dalam sel, nah, itu loh. Dan dua biang error ini, ya, subhanallah, kalau Anda mulai disiplin gitu ya, makan silakan kalau mau makan. Tapi akhirnya maksudnya apa? Kalau Anda sudah mulai disiplin dengan mereka itu udah makan itu udah. Jadi misalkan ibu-ibu nih, kan biasanya kalau bikin sambal pakai gula pasir kan? Nah ganti pakai kurma, bisa. Kurma buat pemanisnya bisa. Ya makanya kalau yang sudah pernah mampir ke saya, jadi apa yang saya sampaikan ini saya coba terjemahkan di kafe. Ada kafe ya kecil-kecilan lah saya bikin di Jati Asih itu namanya kafe JSR. Kapan-kapan main itu isinya tuh nggak ada terigu, nggak ada gula, nah gitu. Minyaknya kita pakai tapi minyak kelapa. Ada 17 minuman rimpang di situ. Dan teko saya sudah banyak yang habis pecah gara-gara ibu-ibu ini gini. Ada 30 teko udah pecah. Jadi ternyata rimpang itu kalau dimasukkan teko kopi itu loh yang ada tekan-tekan itu tuh, itu menarik sih buat mainan. Cuman musibah buat kita. 30 sudah pecah. Kan macam-macam tuh. Kita bikin ramuannya. Saya bikin ramuannya ada lambung ceria, ada napas lega, macam-macam lah. Tempat nongkrong sehat juga gitu. Ya, nanti kapan-kapan main Cafe JSR, cafe.jsr kalau di IG. Main situ. Kemarin ada ibu-ibu dari Jambi, 30 orang naik bus. Mereka wisata masjid ke masjid dari Jambi naik bus. Ada yang umur 78 tahun, Masya Allah. Setelah dari Bandung, Jogja, Jakarta, terakhir itu mampirnya ke kafe. Mereka nyobain masakan sebelum masuk kapal di Merak. Ya, kemarin juga ada ibu dari Majelis Taklim dari Bintaro juga datang, atau bus. Ya. Apa tujuan saya bikin itu? Itu penting. Supaya apa? Lidah kita itu mulai kembali ke lidah asli gitu loh. Bukan dengan makanan-makanan olahan gitu loh. Karena generasi ini menurut saya perlu diselamatkan. Kalau pola makan kita kayak begini terus menerus, aduh, mungkin dalam waktu nauzubillah min dzalik beberapa tahun ke depan itu menemukan orang yang kena diabetes itu mungkin 15-20 tahun itu sudah cukup mudah. Beneran. Makanan kita sekarang semuanya gula. Seperti itulah. Jadi bagian dari menyelamatkan generasi bahasa gitu loh. Kalau mungkin agak sedikit bahasa peradaban yang dipakai. Ya. Nah, kalau kita gimana di rumah? Nah, mulai kenalkan itu Bapak sekalian. Contoh mungkin di rumah bapak-bapak sudah kasih tahu sama istrinya, jangan ada gula pasir di antara kita, misalkan. Karena kau sudah cukup manis untukku. Nah, misalkan gitu ngomong sama istrinya kan? Gitu. Istri juga ngomong, jangan ada gula pasir dalam kopimu. Karena kau sudah cukup pahit untukku ketika kau minum kopi. Balas sama dia. Gitulah ya. Jadi isi bapak-bapak ketika bikin kopi, saya di rumah punya giling kopi sendiri. Kadang beli kopi, biji kopi saya giling.
sebuah kenikmatan sendiri giling kopi itu. Yang paling berapa, 1-2 sendok giling seduh buat itu. Kan? Jadi kalau bapaknya minta kopi, jangan lagi kasih kopi yang ada gulanya. Ya, temani dia waktu minum kopi itu, supaya dia merasa ada manis dalam kopi yang dirasakan juga. Nah, misalkan gitu. Bapak-bapak bilang juga sama, jangan ada tepung terigu lagi di antara kita. Nah gitu. Jadi lama-lama banyak yang cerita ke saya itu, dok, setelah saya ngikutin dokter, belanja saya banyak hematnya, dia bilang. Nasi kita jarang makan, banyak lauknya, banyak rimpangnya, kita murah hidup sehat itu, gitulah kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mulai dibiasakan di rumah, terus yang itu saja pesan saya sebenarnya, ya supaya lidah anak-anak kita ini kenal dengan mereka ini. Ya, minimal ada di rumah itu misalkan tiap hari ada stok buah buat anak-anak buat makan. Ya, kalau enggak rimpang-rimpang ini sedia, misalkan ada mau bikin ya, mungkin per 3 hari bikin minum, kasih suami bikin, atau mungkin kalau suaminya suka bikinkan buat istrinya. Ya seperti itulah. Karena lagi-lagi sampaikan banyak sekali manfaat mereka ini. Wah benar banyak sekali. Ya, kalau kita nggak manfaatkan sayang. Ya seperti itu. Wah, udah 2:30, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan, dan semoga lebih sehat lagi setelah ini, dan sudah mulai disiplin lah ya dalam makanan, ya dalam rimpang-rimpang kayak begini. Dan yang paling penting sebenarnya dalam kalau kita bicara kesehatan dalam Islam, terus sekalian yang paling penting itu apa? Paling penting adalah jagalah emosi, hati dan jiwa kita. Jagalah itu. Ya. Karena antara makanan ini kan makanan jasad nih. Makanan jasad. Ada lagi namanya makanan ruh. Makanan ruh itu dalam bentuk ibadah. Ya. Ibadah syariat yang Allah perintahkan, diajarkan Nabi SAW itu makanan ruhnya kita. Ada lagi namanya makanan jiwa. Ya. Makanan jiwa itu contohnya apa? Ada kecenderungan orang-orang itu misalkan dia kebahagiaan dia itu bertemu dengan saudaranya. Itu makanan jiwanya dia. Jangan dilarang. Contoh, ada istri, makanan jiwa dia itu berkebun misalkan. Dia suka berkebun, nggak berkebun sedih dia. Nah, beri dia waktu untuk berkebun. Atau suami misalkan makanan jiwanya, ya perasaan itu dia suka traveling, naik gunung misalkan. Suruh naik gunung gitu kan misalkan, atau mungkin mancing. Dia ini harus seimbang antara makanan ruhnya, antara makanan jiwanya dan makanan jasadnya. Kalau dia nggak seimbang, pasti akan ada masalah. Ya, itu. Yang paling utama adalah tadi, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa diperbaiki, sholat diperbaiki, apalagi semua diperbaiki.